Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Saya Alden Ganendra Madava Prihardianto dengan NIM A420210082 dan sekarang berada di semester 4. Di sini langsung saja kita akan mempelajari tentang apa itu ilmu anatomi dan seputarnya cangkupannya. Pasti penasaran banget. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa saja sih yang ada di bagian ilmu anatomi itu sendiri? Yang pertama ada edonomi, analitik, deskriptif, topografi, komparativa, fungsional, dan perkembangan. Nah, apa saja yang dimaksud dengan ketujuh yang saya sebutkan tadi? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama kita mempelajari tentang edonomi. Nah, edonomi sendiri adalah berupa studi atau tentang bentuk dari struktur karakteristik eksternal dari suatu individu gitu, kayak organisme. Di cangkapan eh, sesuatu yang dapat kita nilai dengan mata gitu ya, kayak ikan kita memiliki tubuh, kepala, ekor, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada analitik. Nah, analitik sendiri berbeda dengan edonomi. Di analitik itu kita mempelajari tentang bagian-bagian yang sudah terpisah teman-teman. Jadi di tubuh itu nanti kita pisah-pisah menjadi preparat yang kecil-kecil. Lalu kita pahami, kita pelajari terkait preparat yang kecil tadi. Nah, contohnya itu sudah kayak saya sebutkan di situ terkait alat sekresi ya. Berupa hati jika diuraikan itu terdapat berbagai bagian. Jadi ada lobus kanan, lobus kiri, dan seterusnya. Jantung pun seperti itu, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri ya, teman-teman. Jadi kita secara analitik gitu. Nah, secara deskriptif itu adalah pendekatan dengan menguraikan sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti itu ada sistem lokomosi, ada sistem nervosum atau apa namanya kayak saraf-saraf, kardiovaskular, respirasi, pernafasan gitu ya, pencernaan dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, topografi selanjutnya itu ada mempelajari berbagai tadi. Sebelumnya kita lanjut ke topografi ya. Jadi topografi sendiri ada cara pendekatan dengan menguraikan setiap organ per regio. Apa sih regio? Daerah ya teman-teman. Jadi kalau misal di tengkorak gitu ada beberapa bagian tulang dan sebagainya. Kalau di truncus corporis yang ada terdiri dari torak dan abdomen ya. Torak dan abdomen ya, benar kan di kepala itu tengkorak. Itu nama latinnya teman-teman. Itulah yang disebut dengan topografi. Selanjutnya ada komparativa, membandingkan ya, membandingkan antara kita ambillah komparatif kan, kata yang sering kita dengar atau perbandingan gitu ya. Jadi kita membandingkan antara struktur tubuh manusia dengan hewan gitu. Jadi kayak misal di hewan pengerat sudah mengalami modifikasi ya, melalui untuk melakukan fungsi yang berbeda-beda, tapi semuanya dapat berevolusi secara evolusioner gitu. Jadi ya kita membandingkan yang kita bisa lakukan kalau misalnya di penelitian gitu kan, yang paling sering kita gunakan untuk penelitian atau di lab gitu kan hewan-hewan yang hampir sama gitu fungsinya seperti manusia gitu. Jadi ya bisa kalau kita menggunakan langsung ke manusia ada kode etiknya ya. Jadi selanjutnya ada fungsional. Nah, apa sih fungsional sendiri? Nah, itu ilmu anatomi tentang mempelajari klasifikasi dan filogeni, konsep hormologi dan analogi serta analisis sistem organ tubuh hewan yang meliputi semua ya, kayak kulit, organ indera, sistem kerangka dan otot lain sebagainya.
di mana nanti kita mempelajari tentang bagaimana sih fungsinya dari organ indera itu sendiri, sistem kerangka gimana fungsinya dan lain sebagainya, dari sistem reproduksi, sistem saraf. Jadi kita pelajari di ilmu anatomi fungsional gitu. Nah, yang terakhir ada perkembangan. Nah, ini merupakan ilmu anatomi yang disebut sebagai perkembangan, yaitu eh embriologi ya, kayak yaitu cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel pertama hingga akhir. Jadi kayak misal gimana sih tahap-tahapan manusia itu terbentuk seperti itu. Kalau di hewan ya gimana sih eh meta apa namanya? Ya metaforanya gimana sih perkembangannya dari ulat dan lain sebagainya sampai bagaimana dari telur nanti menjadi ular atau dari embrio nanti menjadi seekor individu baru seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa cangkupan tentang ilmu, kita tentu ada beberapa manfaat. Nah, selain kita bisa memahami lah ada yang di sekitar lingkungan kita, kita juga mempelajari bagaimana sih bentuk, lokasi dan fungsi dari struktur tubuh sendiri dan eh, membandingkan antara kondisi normal dan abnormal. Jadi kita tahu bagaimana sih normalnya orang dan bagaimana bedanya antara abnormal gitu ya. Dan juga ini sangat penting ini berguna untuk diagnosis penyakit ya. Jadi kita tahu setelah kita mempelajari anatomi itu kan pasti memahami bagaimana cara kerja. Jika ada yang salah pasti itu sudah didiagnosis sebagai penyakit gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita mempelajari juga dengan menyangkutkan dengan Al-Quran karena sudah tercantum sejak dulu, sejak turunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW dalam surat An-Nur ayat 45 ya. Allahu khalaqu kullu dabatim min ma' faminhum ma yamsi ala batnih wa minhum man yamsi ala rijlan wa minhum man yamsi ala arba yahluqullahu masyasya inna allaha kulli syai'in qadir, yang artinya dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dan hewan dari air, maka sebagian hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allahumma Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu ya. Jadi semua yang kita pelajari itu sudah di maktab dalam Al-Qur'an, sudah tertulis dalam Al-Qur'an bagaimana terciptanya sebuah individu dan bagaimana fungsinya dan lain sebagainya sudah sangat detail di Al-Quran Surat An-Nur ini. Di lain surat ada kita dari surat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi kita sebagai mahasiswa ya harus berpikir kritis terkait apa yang kita temui, apa yang kita pelajari selama ini. Tentunya juga nggak lepas dari pencipta kita, pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, yang atas kebesarannya, keesaannya bisa terbentuklah keajaiban atau yang kita amati selama ini gitu, yang kita pelajari. Jadi memang luar biasa, Masya Allah gitu ya. Allah menciptakan berbagai makhluknya dengan fungsi yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Jadi kita alangkah baiknya bersyukur gitu teman-teman.
Nah, udah di penghujung acara, penghujung hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.